Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi penerus bangsa, ketemu lagi bersama saya Isfan Ainuzilah. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran bab pengadaan pegawai untuk mata pelajaran OTK Kepegawaian kelas 11, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, sekolah menengah kejuruan. Jangan lupa untuk disiapkan buku catatannya dan jangan lupa untuk disimak videonya baik-baik. Selamat belajar! Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bab 3.5, KD 3.5, mengenai pengadaan pegawai untuk OTK Kepegawaian kelas 11. Jangan lupa untuk disimak baik-baik ya dan disiapkan catatan kalian. Oke, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengadaan pegawai. Jadi pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan, pada umumnya disebabkan oleh adanya pegawai yang berhenti, meninggal dunia, atau demi memperluas organisasi. Di sini Ibu note, mengisi formasi yang dibutuhkan, yakni adanya posisi yang kosong, ada posisi kosong dan wajib diisi. Karena apa Bu posisi kosongnya? Karena ada yang berhenti, atau ada yang di PHK, ada yang meninggal dunia, otomatis posisinya akan kosong. Atau juga bisa untuk memperluas organisasi. Misalnya organisasi itu ingin mengembangkan dirinya. Organisasi itu ingin lebih kompetitif di bidangnya. Sudah banyak nih kompetitor di bidang organisasi yang digeluti. Nah, dia pengen lebih jiwa kompetisinya itu lebih meningkat gitu. Jadi bisa juga dengan memperluas organisasi. Kalau misalkan memperluas organisasi, biasanya beban kerja yang dibutuhkan itu akan lebih meningkat. Kalau beban kerja yang dibutuhkan atau beban kerja yang ditanggung itu lebih banyak, otomatis perlu adanya penambahan jumlah karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya pengadaan pegawai. Jadi pengadaan pegawai yang harus di-note adalah untuk mengisi kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan. Itu ya. Oke, kita next. Selanjutnya ialah proses pengadaan pegawai. Ada 4 proses pengadaan pegawai. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, yang kedua adalah kegiatan rekrutmen, yang ketiga adalah seleksi, dan yang keempat adalah pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Ini kita masih membahas mengenai proses pengadaan pegawainya. Perencanaan kebutuhan. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah perencanaan kebutuhan. Ini sudah Ibu jelaskan di bab rencana kebutuhan pegawai, yaitu dengan menganalisis jabatan, menganalisis kebutuhan pegawai. Sudah dibahas di KD sebelumnya. Nah, perencanaan kebutuhan itu dilakukan untuk apa sih, Bu? Untuk kita mengetahui beban kerjanya itu berapa, kemudian butuh karyawannya itu berapa. Karena pada saat perusahaan itu merencanakan kebutuhan, itu ada beberapa perhitungan, ada beberapa rincian yang menjelaskan mengenai beban kerja, kemudian waktu kerja efektifnya, kemudian standar kemampuan rata-rata pegawainya, atau yang menghasilkan berapa pegawai sih yang dibutuhkan di satu divisi. Jangan sampai di satu divisi ataupun di divisi yang ada di perusahaan dia memiliki beban kerja yang banyak. Terus pegawainya itu sedikit. Jangan sampai kayak gitu, karena nggak akan bisa ngehandle beban kerja yang sebanyak itu dengan pegawai yang sedikit. Maka dari itu perlu adanya perencanaan kebutuhan dengan beberapa perhitungan. Dan jangan sampai juga beban kerjanya itu terlalu sedikit sehingga pekerjanya itu bingung harus melakukan pekerjaan apa gitu. Jadi antara beban kerja dengan pegawai yang ada di divisi itu harus balance. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan kebutuhan. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yakni rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai adalah proses menarik pekerjaan dengan metode tertentu yang kemudian diseleksi untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai baru dengan kualifikasi yang diinginkan. Jadi rekrutmen pegawai itu adalah menarik pelamar pekerjaan. Kalau kita sering dengar itu misalnya ada open recruitment itu sama aja kayak membuka lowongan pekerjaan gitu. Jadi proses untuk menarik pelamar pekerjaan yang baru untuk mengisi formasi yang dibutuhkan tadi. Tujuannya pasti untuk mendapatkan pegawai baru yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi. Biasanya rekrutmen itu mensyaratkan beberapa persyaratan untuk pelamar baru, misalnya lulusannya minimal adalah SMA atau SMK sederajat, atau lulusan minimal adalah S1, atau harus memiliki minimal 1 tahun bekerja di bidang yang diinginkan. Nah, itu adalah
contoh kualifikasi yang biasanya perusahaan berlakukan. Kita next ke proses rekrutmen. Ada 3 proses rekrutmen. Yang pertama itu adalah sourcing proses, yang kedua adalah selection proses, dan yang ketiga adalah user proses. Sourcing proses, dari katanya aja udah terlihat sourcing, sumber, jadi mendapatkan pelamar pekerjaan dari dalam ataupun luar organisasi. Kenapa sih bisa dari dalam organisasi? Karena dalam proses rekrutmen itu ada beberapa metode dan ada berbagai cara, bisa dari eksternal maupun internal organisasi. Jadi sourcing proses adalah mendapatkan pelamar pekerjaan, bisa dari dalam ataupun luar organisasi. Kemudian lanjut ke proses rekrutmen yang kedua, yakni selection process. Selection process adalah menyaring pelamar pekerjaan, bisa dengan tes-tes dan bisa dengan wawancara. Biasanya kalau misalkan seleksi ini tuh tes-tesnya seperti tes tertulis, ataupun ada juga yang memperlakukan tes fisik, tes yang untuk kebugaran tubuhnya itu biasanya diberlakukan untuk apa ya? Untuk biasanya di satpam kalau misalnya ingin melamar pekerjaan biasanya ada beberapa jenis tes fisiknya karena dibutuhkan seseorang yang kuat gitu loh. Kalau misalkan yang berhubungan dengan keamanan misalnya itu tes-tes ya, bisa tes tertulis maupun tes tidak tertulis. Kemudian ada juga namanya wawancara. Wawancara ini biasanya ketika kita sudah lolos di tahap pertama, biasanya tahap kedua itu adalah wawancara. Kita bertemu langsung dengan HRD atau bertemu langsung dengan orang personalianya, orang bagian SDM-nya, kemudian diwawancara secara langsung, ditanya-tanyain. Itu adalah bagian dari selection process. Tapi di pandemi kayak gini itu untuk wawancara secara langsung itu dihindarkan. Biasanya itu kalau misalnya di era pandemi atau corona seperti ini, gimana Bu selection prosesnya? Kegiatan proses yang kedua ini biasanya wawancara dilakukan via online, via WhatsApp ataupun bisa juga kalau ingin bertatapan langsung itu bisa via meeting atau Google Meet atau Zoom meeting seperti itu. Kemudian proses yang ketiga adalah user process. User process adalah proses mencari orang yang tepat dari selection process. Yaitu bisa dengan wawancara lanjutan dan bisa juga tes-tes lanjutan. Jadi ketika sourcing proses sudah terseleksi, sudah terpilih dengan baik, lanjut ke tahap kedua yaitu selection process. Ketika diseleksi juga sudah memenuhi kriteria ataupun kualifikasi, dilanjutkan ke tahap user process. Terkadang suatu perusahaan itu memberlakukan 2 kali wawancara. Yang pertama adalah wawancara untuk mengenal pribadinya saja, kemudian ada wawancara lanjutan untuk mengetahui gimana sih visi dia, gimana sih misi dia untuk bisa menjadi karyawan yang baik di perusahaan, untuk bisa membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya ada wawancara lanjutannya. Kemudian ada tes-tes lanjutannya juga. Kalau yang tadi selection proses kita tesnya lebih ke akademik ataupun ke pengetahuan. Nah, di user proses ini tesnya seperti tes kesehatan, tes tidak memakai narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya seperti itu. Ini proses rekrutmen ya. Kita lanjut ke hati-hati nepotisme dan diskriminasi. Hati-hati dengan adanya nepotisme dan diskriminasi. Di sini kita lihat gambarnya nih. Nepotisme. Mantan bupati suaminya, bupati sekarang istrinya, bupati kabupaten sebelah anaknya, bupati kabupaten sebelahnya lagi menantunya. Selamat datang di kabupaten dinasti. Dari sini kita udah tahu nepotisme itu apa sih, Bu? Jadi nepotisme itu adalah membuat seseorang memiliki jabatan, memiliki nama secara struktural di suatu organisasi ataupun perusahaan karena memiliki ikatan keluarga biasanya. Memiliki ikatan keluarga ataupun teman dekatnya ataupun misalnya dulu pernah membantu dia. Nah, itu memberlakukan perilaku khusus kepada mereka-mereka itu. Biasanya kalau di sini contohnya adalah keluarga ya. Ini bisa dibilang dinasti, kabupaten dinasti gitu karena semuanya adalah keluarga si bapak-bapak ini gitu. Nah, ini hati-hati dengan adanya ini ya karena masih banyak ditemui masalah mengenai adanya nepotisme ini. Entah itu di perusahaan, di organisasi itu masih banyak terjadinya ini. Dan tidak boleh dilakukan karena
seleksi rekrutmen itu harus dilakukan setransparan mungkin. Jangan sampai ada dinasti seperti ini. Kemudian hati-hati juga dengan adanya diskriminasi. Diskriminasi itu membeda-bedakan ya. Kalau dari gambarnya di sini orang kulit hitam, nih orang kulit putih. Orang kulit hitamnya nggak ditemenin nih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari diskriminasi. Nggak boleh nih adanya kayak gini. Diskriminasi itu masuk ke dalam salah satu masalah juga dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dalam proses rekrutmen khususnya karena membeda-bedakan banyak ya perbedaannya, bisa agama, ras, suku, budaya, warna kulit. Contoh gender juga bisa. Contohnya misalnya seseorang ditolak kerja karena dia adalah wanita. Dianggap wanita itu lemah. Itu salah satu contohnya. Tapi sekarang itu sudah berkurang mengenai adanya perbedaan gender antara laki-laki dengan wanita gitu. Tapi dulu itu menjadi masalah yang lumayan cukup dipermasalahkan karena wanita dianggapnya lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga pada saat melamar pekerjaan laki-laki lebih diutamakan. Mungkin untuk beberapa bidang bisa disetujui, tapi jika itu dijadikan faktor lainnya dan tidak menyangkut bidang pekerjaannya, itu bisa dijadikan masalah, yaitu dinamakan dengan diskriminasi gitu. Jadi harus transparan ya dalam proses rekrutmen. Langsung kita lanjut ke metode rekrutmen, yakni ada dua, metode tertutup dan metode terbuka. Kalau misalnya metode tertutup dilakukannya di dalam perusahaannya aja, orang luar tidak tahu. Jadi rekrutmennya, open rekrutmennya untuk orang-orang di dalam perusahaannya. Nah biasanya masalah seperti tadi nepotisme ataupun nepotisme ya biasanya ya, itu sering terjadi jika dilakukan metode tertutup ini karena tidak banyak orang yang tahu. Kemudian yang kedua adalah metode terbuka. Metode terbuka berarti bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu kalau nasional. Biasanya kalau metode terbuka ini menggunakan media yang semua orang bisa akses. Seperti contohnya menggunakan Instagram untuk menggunakan Instagram untuk nge-upload pengumumannya, poster pengumumannya sehingga orang-orang banyak yang tahu. Kemudian taruh di surat kabar, taruh di majalah-majalah, itu adalah salah satu contoh dari metode terbuka. Jadi untuk seluruh orang yang bisa melihat pengumuman itu, seluruhnya bisa daftar jika kualifikasinya memenuhi. Kemudian sumber tenaga kerja dari mana aja sih? Sumber rekrutmen. Ada dua, sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah dari dalam perusahaannya itu, dan sumber eksternal dari luar perusahaan. Biasanya kalau internal ini menyangkut ke metode tertutup. Karena dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, maka sumbernya pun diambil dari dalam perusahaan. Kemudian sumber eksternal itu biasanya terjadi ketika melakukan metode terbuka. Kenapa? Karena terbuka kan berarti seluruh masyarakat bisa mengikuti kegiatan itu. Maka ada juga orang-orang dari luar yang bisa diterima atau bisa dipekerjakan di perusahaan. Itu ya. Kita lanjut. Kendalanya apa aja sih, Bu? Kendalanya kalau gajinya besar, pegawainya tetap, kemudian terbuka, persyaratannya mudah, nggak sulit, itu akan membuat banyak yang daftar. Dan kendalanya di mana? Kalau misalnya yang berkebalikan dengan ini, seperti gajinya kecil atau pegawai yang tidak tetap, tertutup, itu akan sedikit yang daftar menjadi pegawai baru. Nah, kendalanya itu adalah akan terjadi ketimpangan antara ini karena mereka lebih memilih untuk bekerja di perusahaan yang gajinya besar, kemudian pegawainya tetap, dan persyaratannya mudah, nggak sulit. Kalau untuk kendala lainnya biasanya adalah kendala teknis. Kendala teknis itu biasanya terjadi ketika kurangnya adanya kesiapan dari perusahaan untuk melakukan pengadaan pegawai.